Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalahnya pada umat seluruh dunia ini, Allah menjanjikan kita mati sewaktu-waktu. Sebab apa saja mati kita? Kalau mati dalam menetapi hidayah Allah, menetapi kebenaran, menetapi ibadah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjanjikan kita akan dimasukkan dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara jamaah, kita buktikan kesyukuran kita kepada Allah ini sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan syukurnya kepada Allah, yaitu dengan senantiasa menertibkan dan meningkatkan ibadah, bahkan berusaha dalam hidupnya itu mempunyai satu amalan yang mana amalan itu tidak semua orang bisa melaksanakan. Yang istilah bahasa populernya Bapak Imam adalah amalan andalan, sebagaimana Rasulullah telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat tahajud malam, kendati pun sebenarnya sholat tahajud malam itu oleh Allah diperintahkan sebatas sholat sunnah. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Saudara jamaah, kalaupun kita tidak bisa membuktikan syukur kita kepada Allah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, satu-satunya orang jamaah supaya ada nilai tambah. Apa yang saya kerjakan tahun ini diusahakan seharusnya lebih baik daripada tahun kemarin. Apa yang saya kerjakan tahun mendatang seharusnya lebih baik daripada tahun sekarang ini. Dengan demikian berarti kita termasuk jamaah yang sehat. Yang sering saya gambarkan bagaimana kehidupan perkembangan bayi. Bayi itu kalau sehat, seimbang dengan makanan yang sudah masuk dalam perutnya, maka tentunya diimbangi dengan berat badan yang terus meningkat. Itu bayi yang sehat. Tapi bayi yang tidak sehat, makanannya sudah banyak, air susu ibunya hampir habis, bahkan kalau malam bapaknya nggak kebagian, kemudian ditambah dengan makanan-makanan yang lain, makanan ringan, kemudian makanan lemak, kemudian akhirnya sampai pada makanan yang berat. Tapi ternyata berat badannya semakin menurun. Lah ini berarti bayi itu tidak sehat. Itu kalau tidak segera tertolong oleh dokter spesialis anak, tidak menutup kemungkinan bayi itu akan mati. Lah kita jangan sampai seperti bayi yang sakit-sakitan, tapi usahalah jadi jamaah, jadi bayi yang sehat, jadi jamaah yang sehat. Semakin lama kita sudah semakin banyak tentunya memperoleh ilmu pemangkulan-pemangkulan dalam jamaah ini. Setiap saat bahkan diistilahkan dalam jamaah yang namanya nasihat itu arang wulune kucing. Tentunya diimbangi dengan kefahaman yang terus meningkat dan dibuktikan dengan amalan-amalan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan baik yang senang terus meningkat. Mestinya begitu, itu jamaah yang sehat. Tapi kalau jamaah tidak sehat, ilmunya semakin banyak, mendengarkan nasihat juga sudah banyak, catatane notilenya sampai penuh, sampai bukunya yang pertama itu ditaruh di mana sampai lupa. Tapi ternyata tidak diimbangi dengan kepahaman yang meningkat, tapi kepahamannya malah menurun. Di dalam jamaah semakin tua umurnya, mestinya diharapkan bisa meramut, bisa membantu pada pembinaan generasi penerus ini. Justru semakin tua malah jadi ramutan. Mestinya jadi orang tua bisa ngurusi jamaah, tapi karena tidak sehat malah jadi urus-urusan di dalam jamaah. Lah ini kalau tidak segera tertolong oleh dokter spesialis, tidak segera tertolong oleh gambuhnya di dalam jamaah, tidak menutup kemungkinan orang seperti ini akan gampang terpengaruh. Oleh karena itu, saudara jamaah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Saya ini tahun ini lebih meningkat apa lebih menurun? Barangkali kalau salah riak bisa saling menyaksikan, tapi hakikinya yang tahu adalah diri kita sendiri. Saudara jamaah,
Kita bersyukur berikutnya kita bisa menjadi orang bisa hidup seperti ini, bisa barokah seperti ini, bisa menemukan kebenaran seperti ini. Ini adalah tidak lepas dari perjalanan yang para pejuang-pejuang, para pendahulu-pendahulu kita, yang tentunya mereka pengorbanannya tidak sedikit. Mereka telah mengorbankan segala-galanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah selama 10 tahun digegeri, dirintangi, disiksa dan diusir. Di Madinah juga demikian, tetap diperangi dan seterusnya. Para sahabat juga demikian, para tabi'in juga demikian, para ulama usholihin juga demikian. Bapak Imam Haji Nur Hasan Ubaidah merubah keadaan Indonesia yang dulunya penuh kebak dengan bid'ah, khurafat, syirik, tahayul, nawaitu, solih, beduk, kenalan, berjalan, tibaan, manajemen dan lain sebagainya. Bapak yang berusaha merubah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hilangkan semuanya itu, kembali kepada aslinya, kembali kepada Islam yang murni. Tentunya juga menghadapi rintangan dan tantangan yang tidak ringan, seperti bapak-bapak saksikan sendiri bagi bapak-bapak yang saat itu sezaman atau mengalami bahkan ikut bersama-sama berjuang dengan Bapak Imam Haji Nur Hasan yang sekarang ini diteruskan oleh Bapak Imam Haji Abdul Dair Muhammad Zuhair dan dibantu oleh para wakil-wakilnya, para pengurus-pengurusnya, baik yang ada di daerah, di pusat daerah, desa, kelompok dan semua mubaligh-mubalighatnya dan semua yang membantu perjuangan jamaah ini. Kita syukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita doakan semoga perjuangan, pengabdian dan pengorbanan mereka Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang pada malam hari ini antusias sekali untuk menetapi satu kewajiban, menetapi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al mukminu akul mukmin la yada'u nasihatu ala kulli halin. Orang iman itu saudaranya orang iman, maka tidak akan pernah mau menolak nasihat saudaranya imannya ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan, dalam keadaan yang bagaimana saja. Oleh karena itu saya sangat menghargai, saya sangat mensyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Bapak Ibu, saudara jamaah, tentunya Bapak Ibu sudah bisa menebak apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tak lain dan tak bukan adalah masalah yang terpenting dalam hidup ini, yaitu masalah agama, masalah ibadah. Sebab ini adalah yang menentukan kehidupan kita nanti apabila kita sudah kembali kepada Allah. Oleh karena itu yang pokok adalah Bapak Imam nasihat ijtihad kepada satu-satunya jamaah yang pada malam hari ini saya perkuat, yaitu satu-satunya jamaah, baik jamaah yang mempunyai dapuan atau jamaah yang tidak mempunyai dapuan, semuanya adalah jamaah. Artinya dengan mengikrarkan sami'na wa ata'na mastata'na, berarti kita resmi sebagai orang jamaah. Nah, sejak itulah oleh Bapak Imam kita dinasihati, kita diijtihati, kita diwanti-wanti. Quran hati jamaah yang sekarang sudah ada pada diri kita menjadi satu akidah, menjadi satu keyakinan kita saat ini, yang sudah kita mantepi saat ini supaya diteruskan, diperlukan, dipersungguh sampai tutup pol ajal mati kita masing-masing. Saudara jamaah, menetapi jamaah itu, menetapi ibadah itu hanya sampai mati saja. Firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menyembahlah kamu Muhammad, beribadahlah kamu Muhammad, berarti ya sak umatnya semuanya pada Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sehingga datang padamu opo al yakinu al mautu, mati. Lah kapan kita mati tidak perlu kita bicarakan di sini, karena tidak akan ada yang pernah tahu kapan kita mati. Semua itu menjadi rahasia ilahi. Masalah mati kapan, matinya di mana, sebab apa, itu tidak perlu kita bicarakan. Yang penting kita mati dalam keadaan menetapi Quran hati jamaah, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dengan mengucapkan kalimat terakhir pada saat roh kita sudah ada di tenggorokan kita. Maka tidak ada lagi yang kita ucapkan kecuali la ilaha illallah
Dengan kalimat itulah maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Kemudian pada saat mayat kita sudah diusung oleh orang jamaah dan dipersaksikan pada seluruh jamaah, maka imamnya, mubaliknya, mubaligotnya, pengurusnya, seluruh jamaah, bahkan yang terdekat keluarganya sendiri, semuanya sepakat, semuanya kompak menyaksikan bahwa orang ini mati dalam keadaan jamaah, mati dalam menetapi jamaah, tetap sambung jamaah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan melaksanakan amal yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang demikian inilah yang oleh Allah dijanjikan akan dimasukkan dalam surga, selamat dari neraka, berdasarkan dalil hak firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah." Sebaliknya saudara jamaah, siapa saja yang di dalam hidupnya ini kemudian tidak bisa menetapi ibadah, sudah menetapi ibadah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasan apapun, alasan itu pantas atau tidak pantas, alasan itu logis apa illogis, alasan itu bisa diterima akal atau tidak bisa diterima oleh akal, alasan boleh, silakan beralasan, tapi toh akhirnya semua alasan itu pada akhir keputusannya besok di hadapan Allah, yang pantas ataupun yang tidak pantas sama saja. Alasan yang cocok oleh akal, kalau tidak bisa menetapi ibadah, tidak bisa menetapi Qur'an hati jamaah, yo nang neraka. Alasan apalagi tidak masuk akal, malah lebih jelas lagi. Kalau urusan masuk akal atau tidak masuk akalnya, urusan masuk akal atau tidak masuk akal, ini sudah didahului oleh cerita orang yang hidup di zaman fatrah. Cara itu kan akal sangat pantas untuk tidak bisa menetapi ibadah, toh akhirnya orang itu ya masuk neraka. Tidak bisa menetapi ibadah karena buta, kurang apa? Cara akal ya dengan sendirinya, wong picek terus tetap ibadah piye carane? Nek ngaji ilmu bagaimana caranya? Toh akhirnya orang itu juga masuk neraka. Orang gila, otomatis orang gila sudah hilang akalnya. Bagaimana bisa memahami agama? Sangat bisa diterima oleh akal, tapi toh akhirnya orang gila yang tidak bisa menetapi ibadah dengan benar pun juga akhirnya masuk neraka. Apalagi alasan itu sangat tidak masuk akal. Contoh, karena repot. Nek nuruti repot, apakah ada di dunia ini orang yang tidak repot? Justru umumnya manusia itu kalau tidak repot cari repot. Contohnya bujangan, asalnya pada saat bujangan geletaan sak paran-paran, tidak ada orang yang melarang. Tidur di masjid silahkan, tidur di atas pohon nek berani, tapi jangan, itu membahayakan. Tidur di lapangan, tidur di ratan, tidur di baan, nggak ada yang melarang, tapi usaha cari repot. Terus melamar anaknya orang, setelah melamar anaknya orang ya otomatis repot, ya ngeramut, ya ngingoni, ya ngeloni, itu terutama itu. Walaupun diingoni, dipakai, diragati, tapi tidak dikeloni, ya bengok-bengok, bikin repot. Lah kok sudah begitu, biasanya kalau Allah mengqadar baik, terus punya anak satu, kerepotan semakin bertambah. Setelah punya anak satu, ya nggak mau diam, ya terus bikin lagi, terus akhirnya muncul lagi dua, semakin repot lagi. Setelah itu ya ora kapok-kapok, sing wedok ya ora kapok, apa maneh sing lanang saya nemen ora kapoke, soalnya pancene butuhe tenanan.
Akhirnya muncul lagi 1 jadi 3. Setelah jadi anaknya besar, terus dicarikan mantu. Kalau nggak segera punya mantu, ya bingung juga namanya orang tua. Contohnya saya juga barusan mantu bulan kemarin itu. Nah ini kan bikin repot ini kalau dipikir ini. Kalau sudah punya mantu, mantunya juga nggak mau diam. Ya ngikuti jejak orang tuanya. Ya tiap bulan itu. Akhirnya ya punya anak, terus punya putu, terus repot begitu. Maka kalau nuruti repot tidak ada putusnya. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nuruti repot kok tidak bisa netepi ibadah. Ya sangat jelas, wong yang masuk akal saja ke neraka, apalagi yang tidak masuk akal. Alasan saking kayanya sehingga sibuknya setengah mati. Ada orang sibuk itu masya Allah, namanya orang kerja itu ya orang ngerti wayah. Berangkat habis subuh, setelah itu pulang jam 10, jam 2 itu baru selesai, baru bisa istirahat karena ngelembur katanya ngetik. Habis subuh berangkat lagi. Masya Allah, orang golek dunia kok sampai seperti itu. Itu saya pernah menyaksikan karena tidur di rumahnya orang seperti itu. Saking kayanya sehingga sibuknya seperti itu, nggak bisa menetapi waktu jamaah, wajib ke neraka. Saking gemuknya sehingga kalau jalan kaki itu susah, kalau tidak bisa menetapi waktu jamaah, wajib ke neraka. Saking kurusnya tidak bisa menetapi waktu jamaah, ya wajib ke neraka. Saking melaratnya sampai hari-hari penuh dengan penderitaan, susah terus, utang genek sing percaya nggak iso netepi waktu jamaah, dunyane wis susah, no akhirate wajib masuk neraka, dobol susahnya, karena pasti akan berhadapan dengan ancaman Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududaihi naron wa yatullahi alal jamaah wa man sadda ilan nar. Oleh karena itu saudara jamaah, sakpiro abote seberapa beratnya kita menetapi Qur'an jamaah ini, supaya dikuat-kuatkan, supaya dibetah-betahkan, supaya disabar-sabarkan. Sebab inilah kebenaran yang sejati, kebenaran yang sebenarnya. Sebab jamaah, kebenaran itu ada yang tidak benar dengan sebenarnya. Karena apa? Benar menurut pikirannya dewe. Kalau urusan agama itu tidak bisa benar menurut rasionya sendiri, menurut akalnya sendiri, menurut pikirannya sendiri, menurut ro'inya sendiri. Tapi kalau urusan agama, benarnya itu ukurannya ada pada Allah, ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka yang bisa menetapkan, yang bisa menentukan, yang bisa menyimpulkan urusan agama, iki bener, iki salah, iki petunjuk, iki sesat, wi asline ngono duduk menungso. Manusia itu sama sekali tidak berhak menetapkan masalah agama ini benar atau salahnya, petunjuk atau sesatnya, hak atau batalnya, surga atau nerakanya. Itu adalah ukurannya ada pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab manusia itu menggunakan hawa nafsu. Kalau sudah menggunakan hawa nafsu, maka kebenaran itu adalah berpegang pada hawa nafsunya sendiri, sehingga yang jadi ukuran adalah dirinya sendiri. Senajan elek kaya apa, tapi nek barang-barange dhewe wi mesti perasaane apik. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan dengan apa yang ada pada mereka, mereka itu bunga-bunga, mereka itu merasa bangga, mereka itu merasa senang. Saya sering gambarkan seperti kebanggaan orang tua terhadap anaknya. Siapa sih yang tidak bangga dengan anaknya? Namanya anak, walaupun lahirnya itu tidak sesuai dengan harapannya, dulalah kepalanya besar, telinganya lebar, matanya sipit, bulunya panjang-panjang, ada ekornya lagi. Tapi namanya orang tua, kalau menimang anaknya, walaupun anaknya itu jelek,
mesti kudangane iki kudangan sing apik, sing ganteng-ganteng dhewe, sing menik-menik dhewe, sing pinteng-pinteng dhewe. Calon menteri dalam negeri nak ya wong uripe nek duweso, uripe nelongso, turune dhuwur kloso, sarepane sego telo, kudangane anake calon menteri dalam negeri. Kapan iso dadi menteri? Nek jape nek Allah paring ya godir ngalih, tapi itu kan ya memaksakan diri. Nggak ada orang tua yang menimbang pada anaknya walaupun anaknya jelek terus nek ngudang sing elek-elek dhewe, sing rembes-rembes dhewe, sing bendol-bendol dhewe. Calon bajingan anak ya nggak ada. Orang sekampung ini mengatakan anaknya orang itu loh perempuan itu endelnya setengah mati. Endel itu bukan centil, endel itu ya cepaplaan, kemenyek, ngomong itu sambil jingkrak-jingkrak, kamu jengking-jengking, kalau buas gak karu-karuan, wah gelok-gelok buokongnya wancul-wancul, cengengesan, endel. Semua orang sepakat mengatakan anaknya endel, tapi apa kata orang tuanya? Lincah. Loh kan ya jauh tuh. Lincah dengan endel itu beda. Itu padahal masalah anak, apalagi masalah akidah, apalagi masalah syariat, apalagi urusan ubudiyah, apalagi masalah agama yang menentukan kehidupan besok di akhirat, kehidupan selama-lamanya. Kullu hisbin bima farikun. Kene metiti, kono metiti. Wis iki bener. Kita jangan terpengaruh. Nah, sama-sama metitinya, mentiti kita inilah metiti yang benar. Karena apa? Mentiti tidak menggunakan hawa nafsu, tapi mentiti berdasarkan dalil. Hadza basairul linnas. Iki lho Quran, iki peneropong kanggone menungso, peneropong dalam urusan agama. Nek kepengen ngerti iki hak utawa batal, iki salah utawa bener, iki sunnah utawa bid'ah, iki ganjaran utawa dosa, iki swarga utawa neraka, aja takok nanggone menungso, takok ning gone Quran hadis mesti benere. Anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal firqah. Dan masih segudang dalil-dalil yang menyatakan, yang menetapkan, yang menilai bahwa Quran hadis jamaah, perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tetapi saat ini adalah benar dengan sebenarnya. Saudara jamaah, sekarang ini banyak orang yang latah. Begitu kita berhasil memperjuangkan Quran hadis dan berhasil kita menetapi jamaah, sekarang banyak orang yang latah, bermunculan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, jamaah, 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 jamaah. Lah, saudara jamaah, kita jangan sampai terpengaruh. Kita harus bisa milah-milah, harus bisa milah-milah. Walaupun bermunculan jamaah, 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 jamaah yang bagaimana? Jamaah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jamaah itu tidak hanya sekedar kumpul, tidak hanya sekedar bareng-bareng. Memang definisi secara umum yang namanya jamaah itu adalah sekelompok manusia, bukan hewan ya. Sekelompok manusia yang punya acara, kegiatan, program, tujuan yang sama. Itu namanya jamaah. Mau coba kono dua bareng-bareng, ya jamaah jenenge. Berangkat kono bareng-bareng jenenge ya jamaah. Contohnya orang ke Mekah, Madinah untuk haji, namanya juga jamaah haji. Tapi apakah yang dimasukkan oleh Allah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu alaikum bil jamaati wa iyal jamaah seperti umumnya itu? Tidak. Jamaah yang dimasukkan di sini adalah dalam pengertian khusus. Khususnya ini juga tidak hawa nafsu, orang menuruti khusus, tapi berdasarkan dalil, yaitu orang Islam setelah menetapi syariat Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, supaya diteruskan dengan menetapi beramir, berbeat,
taat. Orang Islam itu harus punya imam, harus punya amir. Tujuannya apa? Secara langsung ya supaya hidupnya halal, ibadahnya diterima, masuk surga, selamat dari neraka. Dalam kehidupan sehari-hari, karena ada yang ramut, karena ada yang mengimami, karena ada yang memimpin, maka peraturan-peraturan Allah Rasul ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga orang-orang jamaah yang punya cita-cita dengan sungguh-sungguh ingin masuk surga, selamat di neraka, pasti akan kelakon itu akan terlaksana. Soalnya pada umumnya manusia, karena manusia itu punya hawa nafsu, dan apalagi hidup di akhir zaman ini banyak pengaruh janjane. Sebetulnya pada umumnya manusia itu punya keinginan yang sama. Kalau kecil ingin dimanja, kalau remaja ingin bahagia, kalau dewasa ingin berwibawa, kalau tua ingin kaya raya, kalau mati ingin masuk surga. Umum itu. Gak ada orang yang mati ingin rohnya gentayangan kayak mak lampir, katanya. Gak ada, ingin mati dengan sempurna, mati masuk surga. Tapi ngapain kalau diajak netepi ibadah, sing iso ndadekne jurusan nang swarga kok abot? Umumnya manusia begitu. Kadang-kadang di dalam jamaah sendiri yang sudah jelas pegang tiket Quran hadis jamaah ini, kalau bisa dipertahankan ditetapi sampai ajal pati, wajib surga. Neng semunune maneh ya ada juga yang tidak kuat, ada juga yang tidak mampu, sehingga akhirnya melepaskan diri dari jamaah utawa janjane sikno jamaah, tapi pola tingkai ini gak mempel, ora cocok karo gaya-gayane jamaah, karo pola-polai jamaah. Omongane sik kaya omongane wong jahiliyah. Apalagi lakon-lakone enek grup yuk megengan, melok megengan, grup yuk nang apa itu ke kuburan bawa menyan, apa tuh, bawa kembang, ikut geruduk bawa menyan. Terus ngubur orang mati itu masih digawakne ayam. Oh mati kok digawakne pitik, lho dinggo apa? Ngubur orang mati digawani kendi, terus kuburnya dipasang kendi. Lah ngono-ngono kadang-kadang kok ya mentolo menil lho nglakoni hal-hal seperti itu. Lah ini saudara jamaah, maka dengan adanya imam yang oleh Allah diwajibkan setelah dibeat kemudian dituntut satu kewajiban untuk nasihat ijtihad dibarengi dengan ngatur adil rafiq muhsin arif, syukur karena Allah, kemudian dipraktekkan beneran, alhamdulillah seperti yang kita rasakan saat ini. Semua jamaah keramut termasuk panjenengan datang ke sini ini menyambungkan jamaah adalah dalam rangka pengeramutan jamaah. Apa yang diperoleh dari sini tentunya nanti sampai ke daerahnya masing-masing juga panjenengan sampaikan seperti yang pada saat panjenengan dengar di sini ini. Masih kurang oleh Bapak Imam. Bapak Imam masih punya kekhawatiran, jangan-jangan, bukan berarti tidak percaya kepada bapak-bapak, tapi tentunya masalah dalam jamaah seiring dengan banyaknya jumlah jamaah, permasalahan juga semakin banyak. Maka Bapak Imam juga masih membantu lagi, dikirim nasihat secara tertulis, namanya teks daerahan. Masih belum cukup, jangan-jangan begitu itu masih ada yang kelenderan juga, dikirim penerobos, dilengkapi. Yang namanya penerobos itu ada penerobos muda-mudi seperti saya ini, ada penerobos umum, ada penerobos ibu-ibu, ada tim pendata daerah, tim penyelesaian dan lain sebagainya. Itu masih lagi dikirim tiap bulan, hampir kurang lebih 300 sekian mubalighot yang sudah digodok, digembleng di pusat ini, disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah saudara jamaah, perjuangan Bapak Imam, pengorbanan Bapak Imam, ijtihadnya Bapak Imam tidak sia-sia. Nyatanya jamaah tiba iyo dadi tenanan. Jamaah yang paling jauh, sing sulit dijangkau dengan
Kendaraan yang umumnya sekarang ini kendaraan roda 4 hanya bisa dengan roda 2, itu saja perlu pengorbanan. Contoh dari Merauke, perjalanan Merauke ke Muting. Assalamualaikum, Muting. Jamaah Muting Merauke 300 kilo jalan berdebu dan tantangannya adalah bahaya. Kanan kiri masih hutan belantara. Di sana ketemu dengan 12 orang, lagi 20 kilo ketemu dengan 16 orang, lagi berapa puluh kilo lagi ketemu dengan 27 orang, lagi 120 kilo lagi ketemu dengan 10 orang. Orang yang ada di perbatasan Papua New Guinea sana, yang mereka itu kalau ditanya suruh pulang sini itu pada umumnya wegah, awang-awangan, itulah bahasa Inggrisnya, awang-awangan loh. Tapi bisa menerima aturan-aturan, ijtihad, nasihat-nasihat dari jamaah, sehingga juga bisa melaksanakan kewajiban ibadah seperti yang kita kerjakan di sini ini. Nah, inilah saudara jamaah yang amat membedakan antara kita dengan mereka. Inilah Quran hati jamaah, inilah Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu saudara jamaah, kita yang sudah ada di dalam kebenaran ini, supaya betul-betul kita pertahankan, ini adalah akidah kita yang terakhir, yang tidak akan kita lepas untuk selama-lamanya. Inilah yang akan mengantarkan kita untuk menuju ke kebahagiaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita pahamkan dulu, terutama bapak-bapak, saudara-saudara yang punya dapuan dalam jamaah, yang oleh bapak imam diberi amal soleh untuk membantu tugas dan kewajibannya bapak imam. Sebelum kita memahamkan pada jamaah kita, terlebih dulu diri kita pahamkan dulu. Sebelum kita mengajak baik kepada orang lain, kepada jamaah kita terlebih dulu supaya berbuat baik. Sebelum kita memberikan semangat pada jamaah kita terlebih dulu harus memberikan contoh yang semangat. Sebab kebaikan itu kalau kita awali dari diri kita sendiri, kalau kita mengajak, kalau kebaikan itu kita ajakkan. Kok kita ajakkan? Kenapa bahasanya? Kebaikan yang sudah kita kerjakan, kemudian kita sosialisasikan kok saja, kita tularkan, diajakkan, kita ajakkan pada jamaah kita, maka kita itu teteh. Di dalam ngomongnya ini bukan tetehnya orang Sunda ya, teteh. Karena apa? Nggak pekewo, kita sudah terlebih dahulu mengerjakan, kemudian kita mengajak pada orang lain untuk mengerjakan hal yang sama seperti yang sudah kita kerjakan. Sebab saudara jamaah, umumnya manusia senajan toh sudah paham tentang dalil undur makila wala tandur mangkol, lihatlah apa artinya, dengarkanlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa itu yang berbicara. Tapi naluri manusia, kalau yang berbicara itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, minimal akan muncul sanggahan, akan muncul sanggahan, halah. Seorang imam, seorang pengurus, seorang mubaligh, seorang mubalighot, atau orang-orang yang diberi dakwaan dalam jamaah untuk meramut jamaah, kemudian kalau berbicara di jamaah kena senggaan, halah, habis sudah, mentah. Kita mengajak pada jamaah untuk menjaga keharmonisan, keromantisan dalam rumah tangganya, sementara yang ngomong ini tonggori sampai kesel ngrungokne geger dino-dino. Apa kata jamaah? Jamaah kita perlu mewujudkan kerukunan komandan dalam terutama kita mulai dari keluarga kita sendiri. Sebab kalau rumah tangga kita ini harmonis romantis, maka seluruh kelompok itu juga akan harmonis dan romantis, dan seluruh jamaah juga akan romantis. Apa kata jamaah? Allah, wong penggawa ini geger terus-terusan pentung-pentungan karo bojone lah. Ini adalah jamaah. Quran akan ditambah sebagai jalan untuk Allah selama dari harus kita lestarikan ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu kita bina anak-anak kita menjadi generasi penerus yang betul-betul alim. Kalau sudah alim akan menjadi anak yang faqih, yang berakhlak karimah dan bisa hidup mandiri. Sementara anaknya
balik-balik dicekel karo polisi. Kenapa? Nyolong pitike tangga. Kuwupuki karo wong kampung. Apa masalahnya? Ngincing wong adus. Apa kata jamaah? Halah. Kalau sudah kena halah, mentah, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, saudara jamaah, karuan orang-orang jamaah, saudara-saudara kita yang sudah kembali kepada Allah, senior-senior kita, bapak-bapak, pejuang-pejuang kita, mereka sudah selesai. Mereka sudah selesai tugasnya. Mereka sudah rampung. Mereka sudah sukses. Mereka sudah berhasil. Dan insya Allah sudah memetik buahnya. Pada saat sekarang terbujur di kuburan, sudah menikmati 6 solihan karomatil arus. Sekarang tinggal kita yang masih hidup untuk menuju kematian, merupakan awal dari kiamat, awal perjalanan kita untuk menuju akhirat. Mampukah kita bertahan sampai ajal pati kita dalam keadaan husnul khotimah? Ini masih menjadi pertanyaan besar. Sebab dari jamaah, ternyata kita menetapi hati jamaah ini tidak semulus yang kita bayangkan. Karena apa? Sudah kadung jadi ketentuan dari Allah, sudah jadi keputusan dari Allah bahwa kita menetapi hak ini mesti gawane ini banyak yang ngerusui. Sampai kapan? Gak tanggung-tanggung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum antinikum inis tatohu walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi amil latahum. Mereka tidak henti-henti, ora wis-wis, berarti terus menerus selalu ingin menghancurkan kita. Ini statohu, apabila mereka itu mampu. Ini harus kita pahami, itu sudah menjadi tekad mereka, dan pasti mereka buktikan. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan senang, tidak akan ridho selama kita menetapi hak seperti ini, sehingga kita mau kembali ke alam jahiliyah lagi. Itu sudah ketentuan, itu sudah menjadi satu kepastian yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu, kalau di dalam menetapi Quran hadis jamaah hak ini, kemudian kita mengalami dalam perjalanan panjang ini beberapa masalah, digegeri, dirintangi, difitnah, masjidnya diokrok-okrok dan lain sebagainya, masjidnya digantol sampai roboh. Yang salah siapa? Yang salah yang bikin masjid. Oh, masjid kok digantol karo tampar sampai bisa roboh itu loh. Loh? Berarti kan kurang kuat itu. Coba kalau masjid ini digawe tambang, kurang gawean nek kepengin gawane petel titik tik 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 apa gak wadok keluargane. Berapa tahun mau merobohkan ini? Adanya ini enggak ada yang merobohkan. Soalnya apa yang merobohno pegah. Tapi nek gentenge nano-nano, ada genteng Trenggalek, ada genteng Tulungagung, ada genteng Banyuwangi, ada genteng di Sidoarjo, ada genteng Gresik. Hitung-hitung, alah nggak usah dibawakan legis, dijongkrak dengan tangan saja rubuh. Maka kalau bikin masjid itu yang bagus dan yang kuat, biar orang itu wegah kalau mau mengganggu kita. Kalau seandainya diganggu, itu memang sudah gawane baik. Kita tidak perlu menyalahkan pada siapapun. Lah iya, saya ini menetapi agama, ini dijamin oleh undang-undang, menurut aturan Allah benar, menurut aturan pemerintah tidak salah, dan ini juga hak asasi saya. Saya juga tidak ngerusui tonggo, saya juga tidak mengganggu pada orang lain, saya juga tidak menjadikan aniaya pada orang lain. Tapi kok dipermasalahin terus ijane karepe piye to wong-wong itu? Jawabnya, ini adalah gawane baye. Panjenengan nek kagungan garwa terus meteng nyidam, mboten usah muring-muring, itu sudah gawane baye.
pagi-pagi itu mestinya minum susu atau kopi atau sing anget-anget. Lah kok malah jalukane pencet. Itu gawane bae, gak usah muring-muring. Aneh-aneh bojo lagi iki ndek bojo gendeng koyo awakmu iki. Gak usah begitu. Kalau kita mengatakan gendeng pada istri kita, berarti yang mengatakan itu lebih gendeng lagi. Orang itu di masalah, kenapa sih orang itu gak usah kita tanyakan. Itulah gawane baik. Oleh karena itu, saudara jamaah, kita di dalam jamaah diperintahkan untuk meningkatkan fatonah, bitonah, budi luhur. Dengan demikian kita akan bisa terima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan insya Allah dengan kita budi luhur, paling tidak akan memperlambat lajunya mereka-mereka yang tidak senang untuk merintangi kita. Kalau menghentikan sama sekali itu tidak mungkin, sebab pancene gawane bayek ngono kuwi. Gambarannya adalah jamaah orang budi luhur dengan tidak budi luhur. Ada anak umur ya 16 tahun atau 17 tahun SMP lah, naik sepeda motor dengan kecepatan tinggi terus diblayer-blayer pisan. Jelas itu budi asor, jelas itu namanya ugal-ugalan. Masuk gang kecil ngebut pisan, kecepatan 150 km per jam, nabrak anak kecil, madial klepek masuk rumah sakit. Apa kata orang kampung? Giyep wae, pancen bocah iki kulino ugal-ugalan. Wajingan sak bapak-bapak ibu-ibu wajingan kabeh. Padahal tidak. Jane sing nakal ya bocah kuwi tok. Tunyoe karo wong kampung. Karena apa? Ugal-ugalan. Berbeda dengan anak yang sopan, punya akhlak yang baik, naik sepeda pelan-pelan, santai sambil istighfar, sambil membaca Al-Quran, saking khusyuke. Ya kan bisa saja toh. Sambil baca Al-Quran, saking khusyuknya, nggak tahu ada anak kecil lewat ditabrak, maglek, keliprek. Karena kecepatannya nggak tinggi. Kalau tadi dia klepek, ini dia klepek, dia juga jatuhnya juga penak, maglek gitu. Apa kata orang kampung? Loh dek, kenapa tadi itu? Aduh bu, nggak tahu ini bu, saya tadi juga sudah pelan-pelan. Iya saya juga tahu kalau sampai tadi pelan-pelan, tapi memang anak saya ini yang nakal. Wah ini sing nakal ya, saya coba mikir, saya hati-hati, nek masih liwat ini delon dhisik. Sepurane sing akeh Mas ya, sampean gak apa-apa. Ngene iki rada lencet iki. Lah iki 1 juta iki ora. Loh, ya toh. Wis nabrak lho, wis nabrak. Sik dikek duit 1 juta, sik dijaluki ngapura. Soalnya apa? Budi luhur. Itu barangkali sebagai gambaran. Maka kalau kita bergeger jangan menyalahkan orang lain. Pol-polnya adalah mereka koyo kita sudah nabi itu budi luhur, sudah apik dengan tonggo, sudah bermasyarakat, sudah macam-macam. Kok mereka itu masih ingin geger kita, bahkan ingin menghancurkan kita. Berarti dagangan kita mau laku. Sebagai orang iman, sebagai orang jamaah, tentunya disambut dengan gegap gembira, dengan gembira. Wah, tiba-tiba aku beber daganganku, tiba-tiba akeh wong sing teko iki. Ayo jajal nyangen, mulai sadake cocok pakekno. Ayo dagangane. Lah ndara. Oleh karena itu saudara jamaah, ini supaya betul-betul dipahami, menyikapi situasi akhir-akhir ini yang tidak menutup kemungkinan ya banyak terjadi di sana sini. Kemarin saya ke Banjarmasin itu juga ada masjid itu yang dirobohkan dan lain sebagainya. Lah kita saudara jamaah, kita punya hak, kita menetapi Quran hadis jamaah ini sudah berdasarkan dalil, tidak bertentangan dengan Allah Rasul, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu kalau seandainya kita mempertahankan hak kita, itu benar. Saudara jamaah, dulu Bapak Imam seorang diri, musuhnya 134.999. Kan katanya 135 juta, dikurangi 1 kan berarti 134.999.099. Itu saja nyatanya ya Allah tarik keberhasilan. Karena apa? Modalnya cuma 3. 1, tetap dijaga kemurniannya. 2, tidak salah niat. Dan tetap menjaga fatonah, bitonah, budi luhur. Nah sekarang kita ini sudah banyak temannya. Nek cara hitung-hitungan, orang membela agama Allah, orang memperjuangkan agama Allah, orang berani dengan mempertahankan keyakinannya, itu mati. Nah tentunya Bapak Imam Jenderal Hasan tidak sampai puluhan tahun memperjuangkan waktu jamaah di Indonesia ini, baru
semek-semek dari Mekah ya sudah disikat orang, tapi nyatanya jamaah berhasil seperti ini dan meninggalnya juga tidak dalam keadaan meninggal seperti yang mungkin banyak ditakutkan banyak orang. Lain terus mula unen-unennya Bapak Imam, cantoran Bapak Imam kendel kuwi orang nyendakne umur, jereh kuwi kendel orang nyendakne umur, jereh orang dawakne umur. Kondel terus mati, tidak, justru orang jereh itu malah cepat mati. Saya punya tetangga di Inggris sana itu saking takutnya dengan mati itu sampai kalau malam itu keder badannya itu, matanya sampai melirik-melirik. Kalau ditanya, aku wedi mati, lah kok malah kena penyakit jantung, paru-parunya gosong, malah mati muda, umurnya baru 21 tahun. Itu fakta. Nek wong jereh kuwi malah nyepet de mati, tapi kendel karena hatinya bebas malah panjang umur. Nah itu dah. Kita memperjuangkan bondo saja adalah kita belani sampai rekosone kayak ngeten iki, apalagi memperjuangkan agama Allah yang tentunya ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Tentunya kita harus lebih semangat dan lebih berani lagi. Oleh karena itu, saudara jamaah, Quran jamaah sebagai jalan tunggal masuk surga Allah selama dan Allah ini, terutama untuk diri kita, ini kita pertahankan sampai pol ajal pati, dan anak-anak kita sebagai generasi akan meneruskan tentang perjuangan jamaah nanti juga kita bina, kita arahkan, kita didik, dan kita jadikan anak-anak yang alim, fakih dan berakhlak karimah dan bisa hidup mandiri, dan kita pertahankan apa yang sudah kita punya ini. Kita sudah punya masjid besar dan masjid indah, punya tempat-tempat ibadah. Ini adalah aset kita. Ini adalah hasil 100 rupiah, 50 rupiah, adol PT, adol ndok, adol tarangan. Apakah tidak kasihan pada mereka-mereka yang sudah dengan ketaatan, dengan ridhonya krono Allah ingin masuk surga, bosok tadi masjid dirobone wong kok didelok tok lola. Apakah kita termasuk orang yang paling terkhianat di muka bumi ini? Oleh karena itu bapak-bapak yang sepuh-sepuh yang dulu sama-sama berjuang dengan Bapak Imam, dulu saja beraninya kayak begitu itu, kita tanamkan keberanian pada generasi penerus kita sekarang ini. Mpun ngantos malah meden-medeni le wong urip ku nyawa iki genek tunggale, nek siji ilang ya wis genek serepe maneh. Mula ya wis sementing awak dhewe selamat, amri slamete piye. Lah orang tua kok malah begitu, itu gimana? Lah itu jangan sampai terjadi. Justru orang tua malah semangat. Dulu saya seorang diri di sini, nyatanya juga sampai umur putih, sampai rambut saya putih, nyatanya juga belum mati. Kalau lebih pol lagi, Khalid bin Walid setiap dalam peperangan itu selalu berdoa, Allahumma amit, Allahumma amit, Allahumma amit. Ya Allah, matikan saya dalam peperangan ini. Nyatanya sampai mati niku, matinya tidak dibunuh oleh musuh, tapi mati dalam pangkuan istri tercinta. Itu membuktikan bahwa orang perjuangan agama itu tidak harus mati. Tapi umpama mati berarti ya disitulah surga kita. Sebab orang bisa masuk surga itu harus melalui proses mati. Luwih cepat mati, luwih cepat ketemu dengan nikmatnya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring barokah dan kewajiban kita yang pokok satu-satunya berjamaah, baik yang punya dakwaan tidak punya dakwaan, semua punya kewajiban ngaji Quran hadis, belani mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah hadis, taat Allah Rasul darah Quran hadis, semua diniati karena Allah, bareng-bareng masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mbok pilih wonten atur ingkang kirang marani penggalih nyuwun agung isi samutra pahasami. Alhamdulillah, jazakumullah, semua dari Allah, kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.